buat lumpuh vital suamiku yang doyan selingkuh. Aku tak terima, Mas. Terpaksa ku buat keperjakaanmu lumpur agar kamu merasakan dendamku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di LA Stories. Di balik senyuman ada air mata yang tak terlihat. Di balik tawa, ada kisah yang tak pernah diceritakan. Ini adalah LA Stories, tempat di mana kisah nyata jadi pelajaran, dan luka hati jadi kekuatan. Setiap cerita di sini bukan sekadar drama, tapi potongan hidup yang bisa jadi cermin untuk kita semua. Siapkan hatimu, karena apa yang kamu dengar bisa mengubah cara pandangmu selamanya. Ini bukan sekadar cerita. Ini adalah kenyataan yang belum tentu sanggup kamu jalani. Rita, seorang istri yang awalnya sabar dan setia, harus menanggung luka hati ketika mengetahui suaminya sering selingkuh di belakangnya. Tak hanya kecewa, Rita merasa harga dirinya diinjak-injak dan tidak bisa tinggal diam. Dengan tekad bulat, ia merancang sebuah rencana keji yang akan membuat suaminya merasakan sakit yang sama. Ia berhasil membuat vitalitas suaminya lumpuh total. Dendam membara di dalam dada Rita, dan ia ingin suaminya merasakan pahitnya kehilangan keperjakaan dan kehormatan. Dalam pergulatan antara cinta, pengkhianatan, dan balas dendam, Rita menunjukkan bahwa wanita yang terluka bisa menjadi kekuatan yang menakutkan. Akankah suaminya menyesal dan kembali? Atau malah hancur oleh dendam yang telah ditanam oleh istrinya sendiri? Kalau kamu suka cerita penuh emosi dan balas dendam yang kuat, jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Dukungan kalian sangat berarti buat aku, Rita, supaya bisa terus buat cerita-cerita menarik lainnya. Jangan sampai ketinggalan update seru dari aku, ya. Rita adalah sosok perempuan yang tampak kuat di luar, tapi di dalam hatinya penuh dengan luka yang tak terlihat. Di usianya yang masih muda, ia sudah menikah dengan pria yang sangat dicintainya, berharap rumah tangga mereka akan penuh dengan kebahagiaan dan kesetiaan. Rita adalah wanita sederhana, dengan wajah manis dan senyum yang mudah merekah meski masalah datang menghampiri. Sehari-hari, Rita bekerja sebagai pegawai administrasi di sebuah perusahaan kecil di kota. Ia dikenal ramah dan selalu berusaha menjaga keharmonisan keluarga. Namun, di balik kesibukan dan tawanya, ada perasaan gelisah yang terus menghantui hatinya, karena suaminya sering pulang larut malam, dengan alasan yang tak pernah jelas dan sikap yang berubah menjauh. Rita menyimpan cinta dan harapan besar pada suaminya, tapi ia mulai merasakan kenyataan pahit yang perlahan-lahan mengikis kepercayaannya. Ia mulai mencurigai suaminya tidak setia, namun tidak ingin langsung menyerah pada prasangka. Baginya, sebuah keluarga adalah segalanya. Namun, seiring waktu, hati Rita yang tulus mulai terpecah dan berubah menjadi dendam yang membara. Di balik wajah lembutnya, Rita menyimpan kekuatan yang tak terduga. Saat pengkhianatan itu benar-benar terbukti, Rita pun bertekad untuk tidak menjadi korban. Ia siap memperjuangkan harga dirinya dengan cara yang tak pernah disangka oleh siapapun. Rita duduk di ruang tamu sambil menatap jam dinding yang sudah menunjuk pukul 11 malam. Reno, suaminya, belum juga pulang. Awalnya, Rita hanya merasa biasa saja. Reno memang sering lembur atau nongkrong dengan teman-temannya setelah kerja. Tapi malam ini, ada yang berbeda. Hatinya terasa tidak tenang. Ponsel Rita bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Reno sudah di sini. Jangan khawatir. Rita menatap layar dengan mata membulat. Pesan singkat itu membuat hatinya berdegup kencang. Dari mana nomor itu? Siapa yang mengirim? Sebuah firasat buruk mulai merayapi pikirannya. Ia mencoba menghubungi Reno, tapi panggilan tidak diangkat. Keesokan harinya,
Rita memutuskan untuk menyelidiki. Ia tahu, ini bukan hanya soal kesetiaan, tapi tentang harga dirinya. Di kantor, Rita berusaha fokus, tapi pikirannya terus melayang ke pesan misterius itu. Ia mengingat kembali setiap perubahan sikap Reno selama beberapa bulan terakhir. Sering pulang larut, menutup ponsel rapat-rapat, dan sering menghindar saat ditanya. Sore hari, saat Reno pulang, Rita mencoba berbicara dengan lembut. "Mas, kamu kenapa akhir-akhir ini sering pulang malam? Aku khawatir." Reno hanya tersenyum dingin. "Aku cuma capek kerja, sayang. Jangan terlalu dipikirkan." Namun sikap Reno yang tertutup itu malah menambah kecurigaan Rita. Ia tahu ada sesuatu yang disembunyikan. Malam itu, Rita diam-diam membuka ponsel Reno yang tertinggal di ruang tamu. Jantungnya berdetak sangat kencang saat melihat pesan-pesan mesra dari seorang wanita lain. Wanita itu jelas bukan dirinya. Luka di hati Rita seperti diremas-remas. "Apa aku pantas disakiti seperti ini?" pikirnya. Rita menghapus air matanya dengan pelan, menenangkan diri. Ia tahu kalau hanya menangis tidak akan mengubah keadaan. Ia harus melakukan sesuatu. Namun bukan balas dendam biasa yang ada dalam benaknya, tapi sebuah rencana yang akan membuat Reno merasakan sakit yang sama, bahkan lebih dalam. Malam itu, Rita duduk termenung di kamar, mencoba merangkai kepingan hatinya yang hancur. Ia tahu, air mata tidak akan mengembalikan kepercayaan yang sudah hilang. Ia harus membuat Reno merasakan konsekuensi dari pengkhianatannya. Rita membuka laptop dan mulai mencari informasi, tidak tentang wanita itu, tapi tentang cara untuk membuat Reno menyesal. Ia menemukan sebuah metode untuk melumpuhkan vitalitas pria secara permanen. Ini bukan tindakan mudah dan penuh risiko, tapi bagi Rita, ini adalah pilihan terakhir. Selama berminggu-minggu, Rita menyusun rencana dengan hati-hati. Ia mulai mengamati kebiasaan Reno, jadwal, rutinitas, dan teman-temannya. Dari sini, Rita tahu kapan dan bagaimana ia bisa melaksanakan rencananya tanpa diketahui. Di siang hari, Rita pura-pura menerima sikap Reno yang dingin dan cuek. Ia berusaha menjadi istri yang biasa saja, seolah-olah tidak menyadari apa-apa. Tapi di balik senyumnya, ada bara api dendam yang terus membara. Suatu malam, saat Reno kembali pulang dengan kondisi agak mabuk setelah nongkrong, Rita dengan tenang menyuguhkan minuman yang sudah diberi racikan khusus. Reno yang sudah lelah dan tak curiga langsung meminum tanpa pikir panjang. Esok harinya, Reno mulai merasakan perubahan aneh pada tubuhnya. Ia lemas, kehilangan gairah, dan kesulitan dalam urusan yang dulu menjadi kebanggaannya. Ketika Reno menatap Rita dengan penuh tanya, Rita hanya tersenyum dingin. "Kamu sudah merasakan apa yang aku rasakan selama ini, Mas. Sakit yang sama, pengkhianatan yang sama." Reno yang biasa angkuh kini mulai gentar. Ia menyadari bahwa kesalahannya bukan hanya membuat luka di hati Rita, tapi juga membuat kehormatannya terancam. Namun, Rita tidak berhenti di situ. Ia ingin Reno benar-benar memahami arti dari pengkhianatan, bukan hanya lewat rasa sakit fisik tapi juga rasa malu dan penyesalan yang mendalam. Di dalam hatinya, Rita tahu ini bukan tentang membalas dengan kekerasan, tapi tentang menegakkan harga diri dan keadilan atas pengkhianatan yang telah dilakukan. Hari-hari berikutnya menjadi neraka bagi Reno. Tubuhnya yang dulu perkasa kini terasa rapuh dan lemah. Ia merasa kehilangan sesuatu yang paling berharga sebagai seorang pria. Setiap kali mencoba memaksakan diri, rasa sakit dan kegagalan justru menyiksa batinnya. Reno mulai menyadari bahwa semua ini bukan kebetulan, melainkan balas dendam yang dibuat oleh Rita, wanita yang dulu sangat dicintainya namun kini menjadi musuh yang paling ia takuti. Suasana di rumah yang dulu penuh tawa dan cinta kini berubah menjadi dingin dan penuh ketegangan.
Tetangga mulai berbisik-bisik melihat perubahan sikap Reno yang semakin menyendiri dan tak berdaya. Bahkan beberapa teman Reno mulai menjauh, karena mereka merasa ada sesuatu yang salah dan tak nyaman jika dekat dengan pria yang keperjakaannya lumpuh itu. Di sisi lain, Rita mulai bangkit dari keterpurukan. Ia tidak hanya berhasil membalas pengkhianatan Reno, tapi juga mulai membuka lembaran baru dalam hidupnya. Rita mulai belajar kembali mempercayai dirinya sendiri, dan pelan-pelan memperbaiki diri menjadi sosok yang lebih kuat dan mandiri. Ia kembali aktif di komunitas sosial dan mulai menekuni hobinya yang dulu sempat terlupakan. Senyum yang dulu pudar kini mulai merekah kembali, namun kali ini dengan kekuatan yang jauh lebih besar. Reno, yang awalnya sombong dan meremehkan Rita, kini benar-benar berada di ujung kehancuran. Ia mencoba meminta maaf dan ingin memperbaiki semuanya. Tapi Rita sudah berubah. "Aku bukan lagi perempuan yang bisa kau sakiti dan permainkan, Reno. Aku sudah memberikan pelajaran yang pantas untukmu," kata Rita dengan tegas saat Reno datang memohon. Reno hanya bisa terdiam, menyesali setiap langkahnya yang telah menghancurkan rumah tangga mereka. Namun, penyesalan datang terlambat. Kisah mereka menjadi pelajaran pahit tentang kesetiaan, harga diri, dan balas dendam yang menyakitkan tapi penuh makna. Rita membuktikan bahwa wanita yang dikhianati tidak akan tinggal diam. Mereka bisa bangkit lebih kuat dan lebih berani dari sebelumnya. Setelah masa-masa kelam berlalu, Rita memutuskan untuk mengubah hidupnya secara total. Ia sadar bahwa membiarkan masa lalu terus menghantuinya hanya akan membuatnya terseret lebih dalam ke dalam jurang kesedihan. Dengan tekad yang kuat, Rita mulai menata ulang segalanya. Pertama-tama, ia mengurus perceraian dengan Reno. Proses itu berjalan tidak mudah, terutama karena Reno masih berusaha meminta maaf dan ingin rujuk. Namun, Rita sudah mantap. Baginya, sebuah rumah tangga yang dibangun atas dasar pengkhianatan tidak layak diperjuangkan. Rita fokus membangun karirnya. Ia mengambil kursus tambahan untuk meningkatkan kemampuan kerjanya dan mulai menabung demi masa depan yang lebih cerah. Di sela-sela kesibukan, ia juga bergabung dengan komunitas perempuan yang mendukung satu sama lain, memperkuat mental dan semangat. Tentu saja, perjalanan itu tidak selalu mulus. Ada saja orang yang mencibir atau bahkan menebar gosip tentang kejatuhan Rita dan Reno. Tapi Rita tidak peduli. Ia tahu siapa dirinya sebenarnya dan apa yang telah ia lalui. Suatu hari, saat menghadiri acara komunitas, Rita bertemu dengan seseorang yang perlahan mengisi kekosongan di hatinya. Seorang pria yang tulus dan menghargainya tanpa syarat. Pertemuan itu memberikan harapan baru, bahwa kebahagiaan bisa datang kembali, bahkan setelah luka terdalam sekalipun. Sementara itu, Reno harus menghadapi konsekuensi dari perbuatannya. Kehilangan harga diri dan rasa hormat membuatnya terpuruk. Namun, dalam kejatuhannya, ia belajar arti sesungguhnya dari kesetiaan dan rasa hormat kepada pasangan. Cerita Rita dan Reno menjadi bukti nyata bahwa dari reruntuhan kesakitan bisa tumbuh kekuatan dan harapan baru. Rita membuktikan, wanita yang pernah terluka bukan berarti. Setelah melewati badai hidup yang menghancurkan, Rita mulai membuka hati untuk cinta yang baru. Pria yang ia temui di acara komunitas perempuan itu bernama Arya, sosok yang berbeda dari Reno. Arya bukan hanya tulus, tapi juga sabar dan menghargai Rita apa adanya. Awalnya, Rita masih ragu untuk mempercayai seseorang lagi. Luka lama belum sepenuhnya sembuh, dan bayangan pengkhianatan Reno masih membekas dalam pikirannya. Namun Arya tidak pernah menyerah, selalu ada di sampingnya, memberi dukungan dan perlahan menghapus rasa takut yang selama ini membelenggunya. Mereka mulai sering menghabiskan waktu bersama, berbincang di kafe, berjalan di taman, bahkan hanya sekedar menonton film di rumah Arya. Perlahan, Rita mulai merasa bahagia tanpa beban.
Senyumnya kembali merekah dengan tulus, bukan karena pura-pura atau keharusan. Namun kebahagiaan itu tidak datang tanpa tantangan. Suatu hari, Reno muncul kembali, membawa penyesalan yang mendalam. Ia ingin sekali memperbaiki segalanya dan kembali ke pelukan Rita. Keinginannya itu membuat hati Rita berguncang. "Rita, aku benar-benar menyesal. Aku akan berubah. Beri aku kesempatan untuk membuktikan itu," kata Reno dengan suara penuh harap. Tapi Rita sudah tahu betul apa yang terbaik untuk dirinya. Ia harus memilih antara masa lalu yang menyakitkan dan masa depan yang penuh harapan bersama Arya. Rita menghabiskan malam panjang, memikirkan semua hal. Dalam hatinya, ia tahu bahwa cinta sejati bukan hanya tentang kata-kata, tapi tentang tindakan dan rasa hormat. Reno telah menghancurkan itu semua. Arya, dengan segala kesederhanaannya, memberinya harapan baru. Akhirnya, dengan suara mantap, Rita berkata kepada Reno, "Mas Reno, aku menghargai penyesalanmu, tapi aku sudah memilih jalanku sendiri. Aku pantas mendapatkan kebahagiaan yang sejati, dan itu bukan lagi denganmu." Reno mengangguk pelan. Meski hatinya hancur, ia tahu itu adalah keputusan yang adil. Dengan langkah baru, Rita melangkah ke masa depan yang cerah bersama Arya, membuktikan bahwa cinta dan harga diri bisa berdampingan. Setelah memilih melangkah dengan Arya, Rita merasa hidupnya mulai berubah menjadi lebih baik. Namun, perjalanan itu bukan tanpa ujian. Arya bukan hanya membawa cinta, tapi juga tantangan baru. Keluarga Arya awalnya kurang menerima Rita. Mereka masih teringat masa lalu Rita dengan Reno dan mempertanyakan kesungguhan niat Arya. Mereka khawatir Rita hanya menjadi pelarian setelah kisah buruk yang dialaminya. Rita pun merasakan beratnya mencoba membuktikan dirinya. Ia harus sabar dan terus menunjukkan siapa dirinya sebenarnya. Wanita kuat, mandiri, dan penuh integritas. Sementara itu, Reno yang sudah berusaha berubah, menjalani terapi dan konseling untuk memperbaiki diri. Ia menyadari bahwa kehilangannya bukan hanya kehilangan Rita, tapi juga harga diri dan rasa hormat dari orang-orang di sekitarnya. Suatu hari, Reno datang kepada Rita bukan untuk meminta kembali, tapi untuk meminta maaf dengan tulus. "Rita, aku bukan lagi pria yang dulu. Aku datang untuk mengucapkan terima kasih karena sudah memberiku pelajaran berharga." Rita tersenyum, menerima kata-kata itu dengan lapang dada. Ia tahu ini tanda bahwa Reno benar-benar berubah. Di sisi lain, hubungan Rita dan Arya semakin erat. Mereka belajar memahami perbedaan dan saling mendukung dalam suka dan duka. Rita mulai merasa yakin bahwa pilihannya sudah tepat. Namun, ujian datang dari luar. Beberapa orang dari lingkungan sosial mereka menyebarkan rumor yang mencoba memecah belah hubungan mereka. Rita dan Arya pun harus berjuang bersama, saling percaya dan melindungi cinta yang sedang mereka bina. Mereka belajar bahwa cinta sejati bukan hanya soal perasaan, tapi juga tentang kesetiaan, pengorbanan, dan keberanian menghadapi segala rintangan. Rita dan Arya semakin dalam menjalani hubungan mereka. Namun, kebahagiaan itu harus diuji dengan cobaan yang datang tiba-tiba. Suatu hari, Reno kembali datang, bukan sebagai suami yang dulu, melainkan dengan sikap penuh amarah dan keputusasaan. Ia tak bisa menerima bahwa Rita telah memilih orang lain dan mencoba menggagalkan hubungan mereka. "Rita, kamu jangan kira aku akan diam saja. Aku tidak akan biarkan Arya merebut hidupku." Reno berteriak dengan mata yang penuh kemarahan. Rita tetap tenang, meski hatinya berdebar. Ia tahu Reno sedang dalam keadaan emosi yang sangat buruk. "Reno, aku sudah bilang, aku memilih jalan hidupku. Aku tidak mau ada kerusakan lagi dalam hidup kita." Namun Reno semakin nekat.
Ia mulai menyebarkan fitnah dan mencoba mempengaruhi lingkungan sekitar agar mencurigai Rita dan Arya. Rita dan Arya pun menjadi pusat gosip dan perhatian negatif. Teman, tetangga, bahkan keluarga Arya mulai goyah mempercayai hubungan mereka. Rita merasakan beban berat itu, tapi ia tidak mau menyerah. Bersama Arya, ia berusaha menghadapi segala tantangan dengan kepala dingin dan hati yang kuat. Mereka berbicara panjang lebar, merencanakan cara untuk membuktikan bahwa cinta mereka tulus dan tidak layak dihancurkan oleh fitnah. Reno, yang semakin kehilangan kendali, akhirnya dihadapkan pada pilihan, terus melawan dan merusak semuanya, atau belajar menerima kenyataan dan memulai hidup baru. Dalam momen yang penuh emosi itu, Rita membuat keputusan terakhir yang menentukan masa depan mereka semua. Reno, aku sudah memberi kamu kesempatan untuk berubah. Jika kamu masih memilih jalan ini, maka aku juga akan melangkah maju tanpa menoleh ke belakang lagi. Ini bukan hanya tentang aku atau kamu, tapi tentang siapa yang pantas mendapatkan kebahagiaan sejati. Reno terdiam. Kata-kata Rita menusuk hatinya lebih dalam daripada segala amarah yang pernah ia tunjukkan. Akhir bab ini menjadi titik balik. Apakah Reno mampu melepaskan masa lalunya? Ataukah ia akan terus terperangkap dalam kehancuran yang ia ciptakan sendiri? Ketegangan antara Rita, Arya, dan Reno mencapai puncaknya. Setelah Reno menyebarkan fitnah dan mengaduk-aduk lingkungan sekitar, kehidupan Rita dan Arya benar-benar terombang-ambing. Keluarga Arya mulai meragukan niat Rita. Beberapa teman mulai menjaga jarak. Bahkan tetangga yang dulu ramah kini menyimpan bisik-bisik yang menusuk. Rita merasakan sepi yang menusuk, tapi ia tidak mau menyerah. Bersama Arya, mereka merancang strategi untuk membersihkan nama mereka. Mereka memutuskan untuk mengumpulkan bukti-bukti yang menguatkan kejujuran dan ketulusan cinta mereka. Namun, Reno yang sudah terluka dalam batin, menjadi semakin nekat. Suatu malam, ia menghadang Rita saat pulang dari kerja. "Rita, kamu pikir aku akan diam saja melihat kamu bahagia dengan orang lain? Aku akan hancurkan semuanya," teriaknya dengan nada penuh dendam. Rita berdiri tegak meski ketakutan menghantui. "Reno, ini sudah selesai. Kamu hanya menyakiti dirimu sendiri kalau terus seperti ini." Saat itu Arya datang membantu, menenangkan situasi yang mulai memanas. Namun Reno tetap tidak terima dan terjadi pertengkaran hebat yang memicu kehadiran tetangga. Insiden itu akhirnya membuat Reno harus menghadapi konsekuensi hukum atas tindakan yang sudah terlalu jauh. Dalam proses itu, kejujuran Rita dan Arya terbukti. Lingkungan mulai memahami kebenaran yang selama ini tersembunyi. Nama mereka bersih kembali. Rita dan Arya merasa lega dan semakin yakin untuk membangun masa depan bersama. Namun, di tengah semua itu, Rita menyadari satu hal penting. Kekuatan terbesar bukanlah membalas dendam, tapi memaafkan dan melangkah maju dengan hati yang bebas. Bab ini menjadi puncak perjuangan Rita. Dari korban pengkhianatan menjadi wanita yang tegar dan penuh harapan. Setelah segala badai dan cobaan yang menerpa, Rita merasakan napas baru dalam hidupnya. Ia sudah menutup bab kelam bersama Reno dan mulai menata langkah menuju masa depan yang lebih cerah. Reno telah menjalani konsekuensi dari tindakannya, dan meskipun ada penyesalan mendalam, hubungan mereka sudah tak mungkin lagi dipulihkan. Rita memilih untuk memaafkan, bukan untuk kembali, tapi agar hatinya bebas dari beban masa lalu. Sementara itu, hubungan Rita dan Arya semakin erat dan tulus. Mereka membangun kepercayaan satu sama lain dengan pondasi yang kuat, kejujuran dan kesetiaan. Arya tak hanya menjadi pendamping hidup, tapi juga sahabat sejati yang selalu ada dalam suka dan duka. Rita mulai fokus pada karirnya yang sempat terabaikan. Dengan semangat baru, ia mengejar impian yang dulu pernah tertunda. Keberhasilannya bukan hanya milik dirinya sendiri,
tapi juga bukti bahwa ia mampu bangkit dari keterpurukan. Di balik semua itu, Rita menyadari satu pelajaran penting. Kebahagiaan sejati berasal dari mencintai diri sendiri dulu sebelum mencintai orang lain. Dengan keyakinan itu, ia melangkah maju tanpa ragu, siap menghadapi segala kemungkinan yang datang. Pada akhirnya, Rita tahu bahwa hidup bukan tentang siapa yang pernah menyakiti, tapi tentang bagaimana kita bangkit dan memilih bahagia. Meskipun Rita sudah berusaha keras membangun kehidupan baru bersama Arya, bayangan masa lalu dengan Reno masih kadang menghantui. Setiap kali ia merasa damai, sesuatu selalu muncul untuk menguji ketenangannya. Suatu hari, ketika Rita sedang menghadiri acara amal di kota, ia tidak sengaja bertemu Reno. Wajah Reno yang dulu keras dan penuh dendam kini tampak lebih lelah dan penuh penyesalan. Namun, yang paling mengejutkan adalah sikap Reno yang kali ini lebih tenang dan berbeda dari sebelumnya. "Rita, aku tahu aku sudah banyak salah. Aku datang bukan untuk mengganggu, tapi untuk minta maaf secara tulus dan memberitahu bahwa aku mulai berubah," kata Reno dengan suara pelan. Rita terdiam. Di satu sisi, ia masih menyimpan luka lama. Di sisi lain, hatinya ingin percaya bahwa setiap orang memang bisa berubah. Pertemuan itu membuka kembali luka lama, tapi juga memberi Rita kekuatan untuk lebih memahami arti pengampunan. Ia menyadari bahwa membiarkan masa lalu terus menghantuinya hanya akan menghambat langkahnya. Namun, masalah tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu kemudian, ada kabar dari teman-teman Reno yang mengatakan bahwa Reno belum benar-benar bisa lepas dari lingkaran pengaruh lama yang membawanya ke dalam kegelapan dulu. Rita pun dihadapkan pada pilihan sulit. Apakah ia harus melibatkan diri kembali untuk membantu Reno atau fokus pada kehidupannya sendiri bersama Arya? Keputusan ini bukan hanya soal dirinya, tapi juga menyangkut masa depan Reno dan bagaimana ia ingin menempatkan dirinya dalam kehidupan yang penuh liku ini. Bab ini membuka jalan bagi Rita untuk menunjukkan kekuatan batinnya yang sesungguhnya, bukan hanya sebagai korban, tapi sebagai wanita yang mampu memimpin hidupnya dengan tegas dan bijaksana. Malam itu hujan turun deras, seperti menyembunyikan segala suara bimbang di dalam hati Rita. Duduk di tepi jendela rumah Arya, Rita memandangi tetesan air yang meluncur perlahan di kaca, seperti kenangan masa lalu yang tak pernah benar-benar hilang. Pertemuan singkat dengan Reno beberapa hari lalu ternyata menyisakan kekacauan batin yang tak bisa ia abaikan. Di satu sisi, ia tahu Reno tak lagi punya tempat di hatinya. Tapi di sisi lain, ia tahu Reno adalah bagian dari hidupnya yang pernah begitu dalam, dan yang kini sedang terpuruk. Arya menyadari kegelisahan Rita. Malam itu, ia duduk di samping Rita, menggenggam tangannya dengan lembut. "Kalau kamu perlu bicara, aku di sini, Thea. Aku gak akan menahan kamu kalau memang hatimu butuh menuntaskan sesuatu dari masa lalu." Rita terdiam. Kalimat Arya terdengar seperti tamparan sekaligus pelukan. Arya tidak mengekangnya. Pria itu percaya, dan justru itulah yang membuat hatinya semakin berat. "Aku takut, ya," lirih Rita. "Takut semua yang sudah kita bangun runtuh lagi. Tapi aku juga gak bisa diam tahu Reno makin tenggelam ke dalam kesalahannya." Arya menarik napas. "Kamu orang baik, Thea. Terlalu baik bahkan. Tapi pastikan kamu membantu dengan hati yang utuh, bukan karena terikat masa lalu." Keesokan harinya, Rita memutuskan menemui Reno lagi. Bukan sebagai istri, bukan sebagai mantan, tapi sebagai manusia yang masih punya hati. Reno saat itu tinggal di rumah kos sederhana. Wajahnya kuyu, matanya sembab. Ia kaget melihat Rita datang membawa makanan dan sedikit uang untuk kebutuhan sehari-harinya. "Aku gak minta dikasihani," gumam Reno sambil menunduk. "Aku tahu, tapi ini bukan soal kasihan, Ren. Ini soal nurani. Kamu harus keluar dari lubang yang kamu gali sendiri."
Dan aku bukan datang buat mengulang masa lalu. Aku datang supaya kamu bisa berdiri lagi, bukan untukku, tapi untuk dirimu sendiri. Mata Reno berkaca-kaca. Ia tidak pernah menyangka, perempuan yang dulu ia sakiti, justru menjadi satu-satunya orang yang percaya bahwa ia masih bisa berubah. Hari demi hari berlalu, dan meskipun Rita tak sering datang, ia tetap memastikan Reno mengikuti program pemulihan, mendapat konseling, dan tidak kembali ke kebiasaan lamanya. Semua dilakukan dari kejauhan, dengan batas jelas. Tapi seiring waktu, orang-orang mulai berbisik. Gosip murahan menyebar. Ada yang menuduh Rita masih mencintai Reno. Ada pula yang mengatakan bahwa Arya terlalu lembek membiarkan tunangannya menolong mantan suami. Ujian ini menghantam keras kehidupan pribadi Rita. Ia tidak hanya harus menjaga Reno dari keterpurukan, tapi juga menjaga hubungannya bersama Arya yang mulai goyah karena tekanan dari luar. Bab ini menjadi titik berat emosional bagi Rita. Bisakah ia membuktikan bahwa cinta dan kemanusiaan bisa berjalan beriringan tanpa mengorbankan satu sama lain? Apakah ia bisa terus menjaga batas tanpa harus kehilangan Arya, pria yang mencintainya dengan segenap hati? Atau justru ada luka baru yang akan terbuka? Rita berdiri di tengah dua dunia yang seolah-olah menariknya ke arah yang berlawanan. Di satu sisi, ada Arya, pria yang tulus, mencintainya tanpa syarat, dan siap membangun masa depan bersama. Di sisi lain, ada Reno, pria dari masa lalu yang sedang tenggelam dalam proses penebusan dosa dan secara tak langsung kembali menciptakan keretakan dalam hidup Rita. Orang-orang mulai membicarakan kamu, Thea, ucap Arya saat mereka duduk di kafe langganan mereka yang dulu penuh tawa. Tapi kini, suasananya berbeda. Canggung. Rita menatap cangkir kopinya yang sudah dingin. Aku tahu. Aku dengar juga dari kantor. Tapi aku gak peduli sama omongan orang. Aku cuma gak bisa lihat Reno hancur sendirian. Bukan karena aku masih cinta, tapi karena aku manusia. Dan aku juga manusia, Thea, yang punya hati, yang takut kehilangan kamu, ujar Arya pelan, tapi jelas. Kamu bilang batasnya jelas. Tapi kalau hatimu sendiri mulai kabur, batas itu akan lenyap tanpa kamu sadari. Kalimat itu menghantam Rita seperti badai. Ia tidak pernah menyangka bahwa niat baik bisa berubah jadi awal keretakan baru. Ia pulang dengan perasaan campur aduk. Malam itu ia menangis, bukan karena lelah, tapi karena bingung harus melangkah kemana. Beberapa hari kemudian, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Reno ditemukan pingsan di kamar kosnya oleh pemilik rumah. Diduga, ia mencoba bunuh diri karena tekanan hidup yang terus menghimpit. Surat pendek ditemukan di meja, berisi tulisan tangan Reno. Aku lelah menjadi musuh semua orang. Maafkan aku, Rita. Aku tidak ingin kamu terbebani. Kamu sudah cukup berikan segalanya. Aku hanya ingin tenang. Berita itu menyebar cepat, sampai ke telinga Arya dan Rita. Tanpa pikir panjang, Rita berlari ke rumah sakit. Saat ia sampai, Reno sedang berada di ruang perawatan intensif. Wajahnya pucat, tubuhnya lemah, dan ia tampak jauh dari pria arogan yang dulu pernah menyakitinya. Rita berdiri di balik kaca. Air matanya jatuh tanpa bisa dicegah. Bukan karena cinta, tapi karena rasa bersalah. Ia merasa niat baiknya justru menyeret Reno ke jurang yang lebih dalam. Arya menyusul beberapa menit kemudian. Ia berdiri di belakang Rita, lalu meletakkan tangannya di bahu wanita itu. Aku gak tahan lihat kamu kayak gini, Thea. Tapi aku juga tahu kamu gak bisa ninggalin seseorang dalam keadaan seperti ini. Rita menoleh, matanya bengkak. Aku gak tahu harus gimana. Ya? Aku cuma pengen semuanya selesai. Kalau kamu mau tetap bantu Reno,
Aku gak akan cegah. Tapi aku mundur, ujar Arya lirih. Bukan karena aku gak cinta, tapi karena aku gak sanggup berdiri di tempat kedua, setelah seseorang yang pernah menyakitimu begitu dalam. Rita terpaku. Ucapan Arya itu seperti petir di siang bolong. Apakah ia sudah sejauh itu kehilangan kendali atas hidupnya? Atau memang dunia tidak pernah memberi ruang bagi seseorang yang mencoba bersikap adil? Beberapa hari berlalu. Reno perlahan membaik, namun mentalnya masih goyah. Sementara itu, Rita tidak lagi mendapat kabar dari Arya. Pria itu benar-benar menjauh. Dan untuk pertama kalinya, Rita merasa sepi, benar-benar sendiri. Ia mulai mempertanyakan semua keputusannya. Apakah ia terlalu peduli? Atau justru terlalu keras kepala? Malam itu, untuk pertama kalinya dalam waktu lama, Rita menulis di buku hariannya. Aku pernah disakiti Reno. Aku bangkit dan hampir bahagia bersama Arya. Tapi hari ini, aku tidak tahu aku siapa, dan aku ada di mana. Jika cinta adalah luka, maka manusia tidak pernah benar-benar sembuh, hanya belajar hidup dengan bekasnya. Bab ini menjadi titik balik bagi Rita, tentang kehilangan, tanggung jawab, dan hati yang terus diuji. Pagi itu langit Jakarta tampak mendung, seolah memahami suasana hati Rita yang kelabu. Ia duduk sendirian di taman rumah sakit, memeluk dirinya sendiri, mengingat kembali semua yang telah terjadi. Luka demi luka, pilihan demi pilihan, dan kini, kehilangan Arya. Satu-satunya harapan yang sempat membuatnya percaya bahwa kebahagiaan itu nyata. Reno masih terbaring di ruang perawatan. Tubuhnya mulai pulih, tapi pikirannya tetap kusut. Dokter menyarankan agar Reno menjalani terapi psikologis secara intensif. Namun, Reno hanya mau bicara jika Rita yang mendampingi. Itu membuat semuanya makin rumit. Karena bagi Reno, Rita bukan hanya mantan istri, tetapi satu-satunya cahaya yang tersisa di hidupnya. Namun bagi Rita, Reno adalah masa lalu yang belum selesai. Hari itu Rita akhirnya memutuskan masuk ke ruangan terapi bersama Reno. Ia duduk di sebelahnya, mencoba menahan segala emosi yang bercampur aduk. Marah, sedih, kasihan, dan perasaan bersalah yang tak kunjung reda. Psikolog yang mendampingi, Bu Siska, berbicara lembut. Reno, kamu bisa mulai dari manapun. Ini ruang aman. Tidak ada penghakiman. Reno menunduk lama, sebelum akhirnya membuka suara. Aku merasa tidak layak hidup. Aku pernah punya semuanya. Istri yang baik, rumah yang damai. Tapi aku hancurkan semua demi kesenangan sesaat. Sekarang, bahkan nafasku pun terasa seperti hukuman. Rita memejamkan mata. Air matanya jatuh perlahan. Mendengar pengakuan itu, luka lama yang coba ia bungkus dengan ketegaran kembali menganga. Aku gak minta kamu kembali, Rita, lanjut Reno. Tapi aku butuh tahu bahwa kamu memaafkanku, supaya aku bisa memaafkan diriku sendiri. Rita menatap Reno dengan mata merah. Suaranya lirih namun tegas. Aku sudah memaafkanmu, Ren. Tapi memaafkan bukan berarti melupakan. Aku hidup dengan luka itu setiap hari. Dan aku sedang belajar berdamai, bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Setelah sesi terapi itu, Rita berdiri di lorong rumah sakit cukup lama. Ia sadar satu hal penting, Reno harus sembuh, tapi bukan dengan bersandar padanya. Reno harus sembuh karena keinginannya sendiri. Dan Rita tak bisa menjadi tempat bergantung bagi seseorang yang telah ia lepaskan. Saat itu, handphonenya bergetar. Nama Arya muncul di layar. Arya, aku lihat berita tentang Reno. Kamu baik-baik saja? Air mata Rita menetes sebelum ia sempat membalas.
Satu kalimat sederhana itu menyelamatkannya dari kehancuran batin yang selama ini ia sembunyikan. Rita, aku baik, tapi lelah. Aku rindu kamu. Arya tak langsung membalas. Tapi beberapa menit kemudian, ponselnya berdering. Suara Arya terdengar di seberang. Kalau kamu masih ingin berjuang bersama aku di sini. Tapi kamu harus pilih. Thea, bukan karena aku cemburu, tapi karena aku gak mau cintaku menjadi pelarian atau tanggung jawab. Rita menatap langit yang perlahan cerah. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, ia merasakan satu hal yang hampir hilang, harapan. Malam itu, Rita kembali ke rumah. Ia menulis lagi di buku hariannya. Hidup bukan soal siapa yang paling banyak membuat kita menangis, tapi siapa yang tetap tinggal setelah air mata habis. Reno adalah bab yang telah selesai kutulis, penuh luka dan pelajaran. Tapi Arya adalah bab baru yang menunggu untuk kutuliskan dengan cinta dan kesadaran penuh. Di bab ini, Rita mulai mengambil langkah besar untuk benar-benar menutup masa lalu dan memperjuangkan masa depan yang layak ia jalani. Namun, apakah Reno benar-benar siap melepaskan? Ataukah luka masa lalu masih akan kembali menuntut kehadiran Rita? Bahkan ketika cintanya sudah ia kunci rapat, langit senja menggantung muram di jendela kamar Rita, membiaskan cahaya jingga ke sekujur ruang yang hening. Di luar, suara kendaraan lalu lalang mengisi kota, tetapi di dalam hatinya, hanya ada satu suara, kegelisahan. Rita berdiri di depan cermin, mengenakan blus putih sederhana. Hari ini adalah hari ia akan menemui Arya, untuk bicara, benar-benar bicara. Bukan sebagai wanita yang terluka atau kekasih yang kehilangan, tetapi sebagai Rita, yang ingin mengambil alih hidupnya lagi. Sebelum berangkat, ia mengambil satu foto lama dari laci. Foto pernikahannya dengan Reno. Ia menatapnya lama. Senyuman di wajahnya saat itu terasa asing kini. Wajah Reno yang dulu membuatnya jatuh cinta, kini terasa seperti bayangan orang asing. Terima kasih karena pernah jadi bagian hidupku, Ren. Tapi aku harus memilih diriku sendiri sekarang. Ia meletakkan foto itu kembali ke dalam laci, menutupnya perlahan. Bab itu, ia tahu, harus ditutup. Di kafe yang sama seperti dulu, tempat pertama kali Arya menyatakan perasaannya, mereka kembali duduk berdua. Tapi kali ini, bukan lagi sebagai orang yang saling menunggu, melainkan orang yang akan menentukan arah mereka selanjutnya. Aku datang bukan untuk menyelesaikan cerita lama, kata Rita membuka percakapan, tapi untuk mulai menulis cerita baru. Dengan kamu, kalau kamu masih mau. Arya terdiam. Wajahnya yang tegas menunjukkan bekas luka emosional yang selama ini ia sembunyikan. Namun, matanya tetap menatap Rita dengan lembut, seolah menanti kalimat itu sejak lama. Aku mau, Thea, tapi aku gak akan berpura-pura. Aku masih takut. Takut kamu balik lagi ke Reno kalau dia makin jatuh. Kamu terlalu baik, dan kadang, orang baik sering merasa bertanggung jawab atas luka orang lain. Rita tersenyum tipis. Kali ini tidak, ya. Aku ingin bertanggung jawab atas kebahagiaanku sendiri. Seketika, napas Arya mengendur. Ia menggenggam tangan Rita di atas meja. Penuh ketulusan. Bukan kepemilikan, tapi penerimaan. Tapi hidup, seperti biasa, tidak suka membiarkan segalanya berjalan mulus. Malam harinya, Rita mendapat telepon dari rumah sakit. Reno menghilang dari ruang rawatnya. Ia kabur. Surat kecil ditinggalkan di bawah bantalnya. Kalau aku tetap di sini, aku akan terus jadi bebanmu. Aku pergi bukan untuk mati, tapi untuk mencari arti hidupku sendiri. Jangan cari aku, Rita. Biarkan aku berdiri sendiri kali ini.
Reno. Rita terdiam membacanya. Di satu sisi, ada rasa lega. Tapi di sisi lain, ada getaran halus dalam hatinya. Mungkinkah Reno benar-benar ingin berubah? Esoknya, Rita menyampaikan surat itu kepada Bu Siska, sang psikolog. Mereka mengangguk penuh pengertian. Kadang, orang perlu kehilangan segalanya untuk belajar arti berdiri di kaki sendiri. Mungkin Reno akhirnya memutuskan bertanggung jawab, bukan dengan kamu, tapi dengan dirinya sendiri. Rita mengangguk pelan. Matanya menatap ke langit sore yang cerah. Untuk pertama kalinya, aku bisa bernapas lega. 2 minggu berlalu. Rita kembali bekerja dengan hati yang lebih ringan. Arya mulai hadir lebih banyak dalam hari-harinya, bukan sebagai tempat pelarian, tapi sebagai pendamping yang setara. Mereka berbicara tentang masa depan, tentang perjalanan yang mungkin mereka mulai dari awal, tanpa tergesa, tanpa bayang-bayang masa lalu yang membayangi terlalu erat. Suatu sore, saat Rita duduk di balkon rumahnya sambil membaca buku, ia mendapat pesan dari nomor tak dikenal. Nomor tak dikenal. Aku kerja jadi tukang kebun di panti rehabilitasi jiwa di luar kota. Belajar dari nol. Mungkin kamu gak bangga. Tapi untuk pertama kalinya, aku gak lari. Terima kasih udah kasih aku kesempatan untuk gagal dan tumbuh. No. Rita membaca pesan itu berulang kali. Tak ada lagi air mata. Tak ada lagi luka yang terbuka. Hanya senyuman kecil dan ketenangan. Ia membalas singkat. Akhirnya kamu berani memilih jalanmu sendiri. Aku bangga. Jaga dirimu, Reno. Malam itu, Rita menulis satu bab terakhir di buku hariannya yang dulu penuh keluhan dan luka. Aku bukan lagi wanita yang terseret arus keputusan orang lain. Aku adalah nahkoda dari hidupku sendiri. Luka itu masih ada, tapi kini sudah sembuh. Reno adalah masa lalu yang membentukku. Arya adalah masa kini yang menuntunku. Restoran milik Rita yang ia beri nama, Dapur Bunda, mulai ramai diperbincangkan. Bukan karena dekorasinya yang mewah, tapi karena masakannya yang membangkitkan kerinduan, rasa rumah, rasa cinta, rasa luka yang telah sembuh. Setiap pelanggan datang, lalu pulang membawa cerita. Dalam sebulan, review restoran Rita menyebar di media sosial dan diliput oleh food blogger lokal. Tapi bukan itu yang paling membuat Rita bangga. Yang membuat dadanya sesak oleh rasa haru adalah ketika ia melihat wajah-wajah pelanggan tetap yang duduk tenang, menyantap hidangan dengan senyum. Bahkan beberapa datang setiap hari hanya untuk sekadar makan sendiri dalam keheningan. Restoran itu bukan sekadar tempat makan. Ia adalah ruang penyembuhan. Suatu sore, saat Rita tengah di dapur meracik sambal kesukaan pelanggan, Arya masuk sambil membawa ponsel. Rita, katanya serius. Ada seseorang yang ingin bertemu. Katanya dia dari media nasional. Mau mewawancarai kamu tentang restoran ini. Rita mengangkat alis. Media nasional. Arya mengangguk. Iya, tapi ia tampak ragu. Yang ngatur jadwal mereka itu Reno. Rita terdiam. Sendok kayu di tangannya tergenggam erat. Nama itu tak asing. Ia bukan mimpi buruk lagi, tapi tetap saja mendengar namanya membawa udara dingin yang menyusup di antara tulang-tulangnya. Reno, ulang Rita pelan. Iya, kata Arya lembut. Katanya dia kerja sebagai koordinator proyek konten di agensi kreatif yang kerja sama dengan televisi nasional. Mereka mau buat dokumenter pendek tentang perjuangan wanita membangun bisnis pasca krisis. Rita memejamkan mata. Dalam dadanya, rasa-rasa lama berkecamuk, bukan dendam, bukan cinta, tapi perasaan tak selesai. Belum tuntas. Ia berpikir sejenak. Aku akan terima, tapi aku akan bicara langsung. Bukan untuk dia,
Tapi untuk aku sendiri. Arya tak menjawab. Ia hanya memegang tangan Rita dan mencium keningnya, seolah berkata, "Lakukan apapun yang kamu butuhkan. Aku di sini." Hari itu datang. Kamera disiapkan. Kru media mulai mengambil gambar restoran, pelanggan, suasana dapur. Mereka menyebut Rita sebagai simbol ketahanan perempuan. Lalu, seseorang datang. Sosok yang pernah mengisi seluruh hidup Rita dan menghancurkannya tanpa sisa. Wajahnya lebih tirus, rambutnya lebih pendek, dan langkahnya tak lagi setegas dulu. Ia berdiri di ambang pintu restoran, mengenakan kemeja putih sederhana, tanpa jas mahal atau senyum licik seperti dulu. Rita menatapnya dari kejauhan. Tidak ada getaran, tidak ada sakit. Yang ada hanya satu perasaan. Kamu bukan siapa-siapa lagi. Boleh bicara sebentar? Tanya Reno pelan setelah pengambilan gambar selesai. Rita mengangguk. Mereka duduk di bangku kayu belakang restoran. Kamu kelihatan hebat, kata Reno. Aku cuma mau bilang, aku bangga. Dan, minta maaf. Rita tertawa kecil, bukan sinis, tapi tulus. Kamu gak perlu minta maaf, Ren. Dendamku dulu udah lunas. Tapi yang lebih penting, aku udah sembuh. Reno mengangguk pelan. Aku tahu. Aku cuma ingin kamu tahu. Aku gak bangga jadi laki-laki yang pernah menyanyiakan perempuan sekuat kamu. Sekarang aku belajar hidup dengan luka yang aku buat sendiri. Rita menatap mata mantan suaminya. Reno, luka itu memang pernah kamu buat. Tapi aku yang memutuskan untuk menyembuhkan. Kamu bukan siapa-siapa di cerita baruku. Reno menunduk. Aku tahu. Terima kasih sudah mengizinkan dokumenter ini dibuat. Kamu layak didengar. Suaramu bisa menyelamatkan banyak wanita lain. Rita tersenyum. Aku tidak bicara untuk mereka. Aku bicara untuk diriku sendiri. Dan semoga itu cukup. Beberapa hari kemudian, dokumenter Bangkitnya Rita tayang di salah satu kanal YouTube besar dan viral. Cerita tentang bagaimana seorang istri dikhianati, jatuh, terpuruk, bangkit dengan luka dan kemarahan, lalu memutuskan untuk berdiri bukan demi membalas, tapi demi hidup dengan benar. Pesan-pesan masuk ke ponsel Rita setiap hari. Dari wanita-wanita asing yang merasa kisahnya seperti cermin. Dari istri-istri muda yang merasa takut meninggalkan rumah tangga toksik. Dari anak-anak perempuan yang bangga punya ibu seperti Rita. Dan suatu malam, saat restoran mulai sepi dan hanya suara musik jazz lembut mengisi udara, Arya duduk di depan Rita dan membuka sebuah kotak kecil. "Ta," katanya lembut. "Selama ini kamu selalu bertanya, apakah kamu layak dicintai lagi? Hari ini aku ingin menjawab dengan pasti. Bukan hanya kamu layak dicintai, tapi kamu layak menjadi alasan kenapa cinta harus diperjuangkan." Kotak itu terbuka. Cincin sederhana, tapi cahaya di dalamnya menyinari hati Rita lebih dari apapun. Rita menatap mata Arya. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, ia tak takut berkata, "Ya." Dan malam itu, langit Jakarta terasa lebih bersih. Karena di satu sudut kecil kota, seorang wanita yang dulu dihancurkan cinta, kini menemukan bentuk cinta yang benar. Setelah lamaran itu, segalanya berjalan cepat. Dalam 2 bulan, Rita dan Arya menggelar pernikahan sederhana di pelataran restoran Dapur Bunda. Hanya orang-orang terdekat yang hadir, para tetangga, pelanggan setia, dan sahabat-sahabat Rita yang dulu menampungnya saat ia kehilangan segalanya. Di pelaminan itu, Rita berdiri dalam balutan kebaya putih sederhana. Tidak ada pesta glamor. Tidak ada riasan mencolok.
Tapi sinar di matanya membuat semua yang hadir yakin bahwa inilah perempuan yang berhasil menaklukkan badai dengan berdiri di atas gelombang. Arya menggenggam tangan Rita erat sepanjang acara. Tak satu detik pun ia lepas. Seolah takut, jika ia berkedip, wanita di sampingnya akan hilang lagi seperti mimpi. Namun, seperti biasa, masa lalu tidak pernah benar-benar mati. Seminggu setelah pernikahan, Rita mendapat pesan dari nomor yang tak dikenalnya. "Aku tahu kamu sudah bahagia, tapi aku ingin bicara untuk terakhir kalinya tentang sesuatu yang belum pernah aku ceritakan." Pengirimnya, Reno. Rita membaca pesan itu berulang kali. Arya sedang tidur di kamar. Malam sudah larut, tapi matanya sulit terpejam. Ia tahu benar, saat kamu tidak menyelesaikan sesuatu sampai akar terdalam, ia akan tumbuh lagi, bukan sebagai pohon, tapi sebagai duri. Keesokan harinya, Rita bertemu Reno di taman dekat tempat mereka dulu sering bersepeda. Kali ini, tanpa dendam, tanpa cinta, hanya dua orang dewasa yang pernah saling menghancurkan. "Kenapa kamu ingin bertemu?" tanya Rita, langsung ke pokok persoalan. Reno tampak lelah, matanya cekung, wajahnya seperti menyimpan beban yang tak kunjung selesai. "Aku sakit, Thea, kanker prostat stadium 2. Dan, mungkin kamu gak peduli, tapi aku gak punya siapa-siapa lagi." Rita terdiam, bukan karena kasihan, tapi karena perasaan-perasaan itu kembali menguji keteguhannya. Dalam hidup, kadang kita tidak hanya diuji saat disakiti, tapi juga saat diberi kesempatan membalas dengan kebaikan. "Aku gak minta kamu kasihan," lanjut Reno. "Tapi aku cuma mau bilang, selama ini aku berbohong. Wanita yang waktu itu aku pilih, dia bukan hanya selingkuhan, tapi juga pelarian dari tekanan. Aku ketakutan, Rita. Waktu kamu mulai sukses, waktu kamu jadi kuat, aku merasa kecil." Rita menatapnya dalam-dalam. "Dan kamu pikir mengkhianati perempuan yang mencintaimu akan membuatmu lebih besar?" Reno menghela napas panjang. "Tidak, itu membuatku hancur lebih cepat." Hening menyelimuti mereka. Burung-burung di pepohonan seperti menyimak. Udara sore membawa bau tanah basah yang baru disiram hujan. "Aku gak bisa bantu kamu," kata Rita akhirnya. "Tapi aku juga gak akan menutup mata kalau kamu butuh pertolongan medis. Aku akan bantu cari rujukan rumah sakit. Tapi hanya sebatas itu." Reno tersenyum kecut. "Itu sudah cukup. Lebih dari cukup." Malam itu, Rita duduk di ruang tamu bersama Arya. Ia menceritakan semuanya, tanpa menyembunyikan apapun. "Reno sakit," katanya pelan. "Tapi aku tidak merasa bertanggung jawab atas penderitaannya." Arya tidak menjawab langsung. Ia menatap wajah Rita, lalu menariknya ke dalam pelukan. "Kamu terlalu berharga untuk menyimpan sisa luka itu, Thea. Kalau kamu ingin bantu dia sebagai sesama manusia, aku akan ada di belakangmu. Tapi kamu juga harus tahu, kamu tidak wajib." Rita meneteskan air mata. Bukan karena sedih, tapi karena akhirnya ia merasa dimengerti, diterima, dicintai, tanpa syarat. Hari-hari berlalu. Reno akhirnya dirawat di rumah sakit dengan bantuan pengacara Rita untuk mengurus BPJS dan legalitas lain. Tak ada interaksi personal lagi antara mereka. Reno tidak pernah lagi menghubungi Rita, dan Rita pun tidak merasa perlu tahu kabar selanjutnya. Rita kembali fokus pada kehidupannya. Ia dan Arya mulai merancang cabang kedua restoran. Mereka juga mulai menjalankan program pelatihan untuk janda-janda korban kekerasan rumah tangga, agar bisa mandiri lewat kuliner. Dan di hari ulang tahunnya yang ke-37, Rita berdiri di atas panggung kecil bersama Arya,
di depan para wanita kuat yang kini menjadi sahabatnya. Dulu aku berpikir hidupku sudah berakhir. Tapi ternyata, itu hanya babak pertama. Karena setiap perempuan punya kekuatan untuk menulis ulang kisahnya. Bahkan dengan tinta yang penuh air mata. Tepuk tangan menggelegar. Tapi yang lebih penting dari itu, hati Rita kini benar-benar bebas. Tak lagi digantung oleh pengkhianatan, atau luka, atau dendam. Ia telah selesai dengan masa lalu. Tapi hidup belum selesai dengannya. Langit pagi itu begitu cerah, seolah semua warna memancarkan harapan baru. Di teras rumah sederhana yang kini ditempati Rita dan Arya, semilir angin berhembus menari di antara pot-pot bunga yang dirawat Rita setiap hari. Kehidupan barunya terasa lebih damai, lebih tenang, dan lebih utuh. Restoran, dapur Bunda, sudah membuka cabang kedua, yang mereka beri nama Dapur Harapan. Tempat itu bukan hanya pusat bisnis, tapi rumah kedua bagi para perempuan yang pernah merasa kehilangan dirinya sendiri. Rita dan Arya sepakat, usaha mereka bukan hanya soal keuntungan, tapi tentang penyembuhan. Namun pagi itu, damai yang dirasakan Rita terguncang oleh sebuah amplop coklat yang dikirim lewat kurir. Tak ada pengirim, hanya nama penerima yang tertulis jelas, Rita Anggraini. Dengan hati-hati, Rita membuka amplop itu. Di dalamnya, selembar kertas dan foto lama. Foto pernikahannya dengan Reno, saat mereka masih muda, tertawa bahagia di pelaminan. Dan surat itu ditulis dengan tangan yang goyah. Rita, kalau kamu membaca ini, artinya waktuku sudah habis. Aku tidak menulis surat ini untuk mengganggu hidup barumu. Justru sebaliknya, aku ingin kamu tahu sesuatu, agar kamu benar-benar bebas dariku. Aku adalah lelaki yang gagal, bukan hanya sebagai suami, tapi juga sebagai manusia. Tapi sebelum aku pergi, aku ingin mengatakan satu hal yang selama ini aku simpan. Aku tahu tentang kehamilanmu, tentang anak kita yang tidak pernah lahir. Hari itu, aku sengaja tidak pulang. Bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku ketakutan. Saat kamu keguguran sendirian, aku pengecut. Aku terlalu takut menghadapimu. Bukan karena aku tidak mencintaimu, tapi karena aku merasa tidak pantas jadi ayah. Kematian anak kita adalah beban yang terus menghantuiku. Dan aku tahu, selama ini kamu menyalahkan dirimu sendiri. Jangan. Ta, jangan lagi. Itu bukan salahmu. Itu salahku. Karena aku tidak ada di sampingmu. Aku menulis ini dengan harapan kamu tidak menyimpan kebencian lagi. Aku sudah menerima hukumanku. Hidupku sudah cukup dipenuhi penyesalan. Tapi kamu punya hidup yang masih panjang. Maafkan aku. Bukan karena aku pantas dimaafkan, tapi agar kamu bisa benar-benar merdeka. Eno. Rita membaca surat itu dalam diam. Tangannya gemetar. Air matanya jatuh tanpa suara. Luka lama yang sudah ia kubur kembali terbuka. Arya yang sedari tadi berdiri di ambang pintu, datang memeluknya dari belakang. Ia tidak bertanya apa-apa. Ia hanya menenangkan, seperti laut menenangkan pasir yang terus dihempas gelombang. Aku sudah melepaskannya, bisik Rita. Tapi ternyata belum sepenuhnya. Arya tidak berkata apa-apa, tapi dekapannya menjawab segalanya. Hari-hari berikutnya, Rita memilih menyepi sejenak dari hiruk-pikuk restoran. Ia kembali menulis sebuah buku yang sudah lama tertunda. Buku tentang perempuan-perempuan yang bertahan, tentang luka, tentang kekuatan, tentang keberanian untuk memulai kembali. Dan di halaman terakhir naskah itu, Rita menulis kalimat yang membuatnya menangis pelan. Aku tidak akan pernah melupakanmu, Reno. Tapi aku juga tidak akan tinggal di sana selamanya. Karena hidupku
Bukan hanya tentang apa yang hilang, tapi tentang apa yang bisa aku bangun dari kehilangan itu. 1 tahun telah berlalu sejak surat itu datang. Rita telah menutup lembar masa lalu bukan dengan kebencian, melainkan dengan keberanian untuk melepaskan. Surat dari Reno menjadi batu terakhir yang ia letakkan di makam Luka, bukan untuk dikenang dalam duka, tapi sebagai pengingat bahwa ia pernah selamat dari badai yang seharusnya menenggelamkannya. Arya menjadi pasangan yang tidak hanya ada, tapi juga hadir. Cintanya tidak meledak-ledak seperti kembang api di malam pesta, tapi menyala tenang seperti lilin di tengah gelap. Ia sabar. Ia mengerti bahwa mencintai seorang wanita yang pernah patah bukan soal memintanya melupakan masa lalu, tapi menjaganya agar tak jatuh lagi di lubang yang sama. Dan Tuhan, rupanya masih mempercayakan keajaiban pada hati yang pernah hancur. Rita hamil. Air mata kebahagiaan itu mengalir tanpa diminta, tanpa ditahan. Bukan karena ia belum pernah merasakannya, tapi karena kali ini ia merasa pantas mendapatkannya. Aku takut kehilangan lagi, Arya, ucapnya suatu malam, saat ia duduk di tepi ranjang sambil memegang perut yang mulai membesar. Arya meraih tangannya, mencium punggung jemarinya lembut. Kamu tidak sendiri lagi, Thea. Kali ini, kita bersama. Hari itu, Rita berdiri di sebuah taman pemakaman. Tidak ada batu nisan, tidak ada nama. Hanya sepetak tanah kosong yang dulu, diam-diam, ia kunjungi sendiri. Tempat anaknya yang tak sempat melihat dunia dimakamkan. Ia membawa seikat bunga daisy putih, lambang kesucian dan pengampunan. Di sampingnya, berdiri Arya dan seorang anak perempuan kecil berusia 5 tahun yang mereka adopsi sebelum Rita hamil. Namanya Anindya, cahaya di tengah malam kelam yang dulu membalut mereka. Mereka menabur bunga. Rita menatap langit. Maafkan Mama dulu, Nak, tapi sekarang, Mama akan bahagia. Karena itu cara terbaik mengenangmu. Di kejauhan, angin meniup lembut. Seolah seseorang, entah siapa, mengucapkan selamat tinggal. 3 bulan kemudian, Rita melahirkan seorang anak laki-laki. Ia memberinya nama Reno Arya Satya. Kenapa pakai nama dia? Tanya Arya, tidak marah, hanya heran. Rita tersenyum, menatap bayi yang tertidur dalam pelukannya. Aku ingin anak ini lahir tanpa dendam. Nama itu bukan untuk mengenang luka, tapi mengubahnya menjadi harapan. Arya tersenyum. Ia tidak merasa cemburu, karena ia tahu, cinta sejati adalah ketika 2 jiwa saling menguatkan tanpa perlu saling memiliki masa lalu satu sama lain. Restoran Rita kini sudah memiliki 5 cabang. Tapi lebih dari itu, ia menjadi tempat pemberdayaan bagi para janda, perempuan korban KDRT, dan mereka yang pernah kehilangan rasa percaya diri. Di setiap sudut restoran, tergantung bingkai kecil bertuliskan, kita tidak bisa memilih siapa yang melukai kita, tapi kita bisa memilih untuk tidak mati karena luka itu. Rita bukan hanya seorang pebisnis. Ia menjadi simbol kebangkitan. Ia menulis buku, menjadi pembicara, dan terus membagikan kisahnya agar tidak ada perempuan lain yang merasa sendirian di tengah pengkhianatan dan patah hati. Beberapa tahun kemudian, Rita duduk di beranda rumah bersama Arya dan 2 anak mereka. Hidup tidak selalu mudah, tapi damai kini terasa nyata. Sesekali, bayangan Reno datang dalam mimpi. Bukan sebagai hantu dari masa lalu, tapi sebagai potongan kisah yang kini sudah menjadi pelajaran hidup. Dan Rita tahu, kebahagiaan sejati bukan soal memiliki semuanya, tapi soal bangkit dari kehancuran, dan memilih untuk tetap percaya bahwa cinta sejati tidak menyakitkan, cinta sejati menyembuhkan. Tamat.